Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Isya, tarawih dan witir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita hidayah, taufik, sehingga kita masih dapat melaksanakan berbagai ibadah di bulan yang mulia ini, sembari kita berdoa semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Salah satu kiat agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pelaku ibadah tersebut perlu memperhatikan halal dan haram terhadap apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang dikendarai, dan semua aksesoris yang kita kenakan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih menyatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang bersumber dari yang halal. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita beribadah kepada Allah sementara di tubuh kita masih ada sesuatu yang melekat dari sumber yang tidak halal, maka Allah tidak akan menerima ibadah itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ketika seseorang melakukan salat, dia mengenakan pakaian seharga 10 dirham. Dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang dia dapat dari sumber yang tidak halal, maka Allah tidak menerima ibadah salatnya. Berarti persoalan halal haram ini bukan persoalan ringan, bukan persoalan sepele. Ini menyangkut persoalan diterima atau ditolaknya ibadah kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan ada ibadah-ibadah yang diterima, tapi juga ada ibadah-ibadah yang ditolak. Tidak semua ibadah dilakukan oleh seorang hamba itu sudah ada jaminan mendapatkan penerimaan di sisi Allah. Tidak. Ada salat yang diterima, sehingga salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini ayat ini berbicara tentang salat yang diterima oleh Allah, yang punya dampak terhadap kehidupan seseorang. Tapi di lain ayat Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, orang yang melalaikan, yang mengabaikan salatnya, tidak khusyuk dalam salatnya. Termasuk orang yang melakukan salat sementara dia masih memakan dan meminum sesuatu yang bersumber dari yang haram. Allah tidak terima salatnya. Ada puasa yang diterima. Fa inna shauma li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas, memberi balasan kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Ini hadis ini konteksnya adalah ibadah puasa ini diterima. Tapi ada ibadah puasa yang ditolak oleh Allah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash.
Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Berarti ada ibadah puasa yang ditolak. Sedekah pun demikian, kurban pun demikian, haji pun demikian. Semua ibadah Al-Quran dan Sunnah lengkap menceritakan kepada kita ini ibadah yang diterima dan ini ibadah yang ditolak. Salah satu penyebab ditolaknya ibadah karena kita tidak memperhatikan halal dan haram pada setiap apa yang kita miliki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, salah seorang guru dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan murid dari Imam Abu Hanifah. Suatu ketika beliau diminta menulis kitab tentang zuhud. Menulis kitab yang membicarakan tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah supaya kita lebih khusyuk, lebih zuhud dan sebagainya. Tiba-tiba Muhammad bin Hasan al-Imam ini tidak menulis tentang zuhud, tapi beliau menulis tentang hukum jual beli, hukum muamalah. Ini transaksi yang halal, ini transaksi yang haram. Ini jual beli yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan. Tiba-tiba beliau menulis tentang ekonomi Islam, transaksi-transaksi di dalam Islam terkait masalah halal dan haram. Permintaannya menulis kitab tentang zuhud, tentang akhlak, tentang hubungan dengan Allah, tentang khusyuk. Tapi beliau menulis hal yang lain. Beliau ingin menyampaikan satu hal kepada kita. Tidak usah kita bicara jauh-jauh tentang zuhud, tentang khusyuk, tentang ibadah kalau kita belum tuntas mengerti dan memahami tentang halal dan haram. Apa artinya seseorang beribadah, salat, puasa dan sebagainya sementara sumber pendapatannya itu dari sumber yang haram? Kenapa? Karena dia melakukan transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Transaksinya mengandung riba, transaksinya mengandung gharar. Sehingga masuklah ke dalam pundi-pundi kekayaan dia itu sumber dari yang haram. Kemudian yang haram itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya itu. Ibadahnya ditolak, doanya tidak diijabah gara-gara harta haram masuk ke dalam kekayaannya. Maka tepat sekali keputusan yang diambil oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Seseorang datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin surga, dan beliau dikenal sebagai orang yang paling mustajab doanya. Setiap kali berdoa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang datang bertanya kepada beliau, "Apa rahasia doa Anda cepat dikabulkan oleh Allah?" Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Setiap suapan makanan yang masuk ke dalam mulut ini saya pastikan semuanya dari yang halal." Beliau bisa memastikan bahwa setiap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu bersumber dari yang halal. Beliau tidak pernah mengizinkan ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Inilah salah satu penyebab kenapa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, ketika beliau menjadi khalifah, beliau memberikan sebuah instruksi kepada masyarakat Islam waktu itu dan masyarakat Madinah. La yajlisu fi suqina hadha illa man tafaqqah wa arafa al-halal wal haram. Kata Umar bin Khattab, tidak boleh ada yang duduk berjualan di pasar kami kecuali orang yang ngerti agama. Tidak boleh ada yang jualan, jual beli, melakukan transaksi ekonomi dan sebagainya kecuali dia mengerti halal haram, mengerti riba. Baru dibenarkan oleh Amirul Mukminin untuk berjualan. Karena ini bukan persoalan kita dapat memenuhi kebutuhan kita, bukan persoalan kita bisa makan, tapi persoalannya yang kita makan itu halal atau haram. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa itu dipersoalkan? Karena halal dan haram berkaitan dengan diterima dan ditolaknya ibadah, berkaitan dengan doa-doa dan munajat yang kita panjatkan. Yang apabila itu tercederai oleh harta yang haram, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesibukan kita di dalam beribadah di bulan suci ini jangan sekali-kali melalaikan kita untuk memperhatikan hukum-hukum Allah, rambu-rambu Allah di dalam setiap transaksi yang kita lakukan.
Jangan pernah kita membiarkan ada sesuatu yang haram masuk ke dalam harta kita, karena ini dapat mengancam keselamatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sesuatu yang meragukan di dalam harta kita, selesaikan di dunia. Mungkin ada hak orang lain yang masih tertahan di dalam harta kita, selesaikan segera. Ada hutang-hutang yang sudah jatuh tempo yang belum kita bayar, bayarkan segera. Karena menunda hutang di saat kita mampu membayarnya, ini adalah sebuah tindakan kezaliman. Bagaimana kita bisa bermunajat kepada Allah, terutama di 10 terakhir yang akan datang ini, sementara di dalam diri kita masih ada kezaliman. Ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Masih ada sisa-sisa harta riba, harta haram di dalam harta kita. Bagaimana kita bisa mengharapkan ibadah-ibadah dan doa kita dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi renungan bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.